Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana Ridwan dari kelompok 32. Di sini saya akan melaksanakan kuliah kerja nyata yaitu di bidang kesehatan dengan judul penerapan cuci tangan yang benar. Di sini saya KKN yang dibimbing oleh Ibu Epriani Sumasuti. Kenapa sih harus cuci tangan? Mencuci tangan adalah kegiatan yang sederhana tapi mampu membantu melindungi kamu dan keluarga dari berbagai penyakit menular. Bahkan, aktivitas ini menjadi salah satu protokol kesehatan yang wajib kamu lakukan setiap hari. Sayangnya, masih ada orang yang menganggap remeh cuci tangan dan cenderung melakukan secara asal. Padahal, aktivitas ini perlu kamu lakukan dengan cara yang benar agar efektif dalam memberikan perlindungan dan mencegah penularan penyakit. Apa sih pentingnya mencuci tangan? Perhatikan bahwa mencuci tangan tidak boleh kamu lakukan secara asal, sebab cuci tangan bisa memberikan banyak manfaat, seperti yang pertama, mencegah paparan penyakit, 2. Membunuh kuman dan mikroorganisme, 3. Memutus pandemi, dan yang terakhir yaitu mencegah resistensi antibiotik. Selanjutnya, apa sih pentingnya mencuci tangan? Yaitu yang pertama, mencegah paparan penyakit. Proses perpindahan kuman berlangsung dengan cepat, bisa dari orang ke orang atau lewat benda yang sudah terkontaminasi. Jika masuk ke dalam tubuh, patogen bisa mengganggu kinerja sistem kekebalan. Dampaknya, patogen akan menyebabkan reaksi karena infeksi bakteri, kuman, ataupun virus. Mencuci tangan yang benar dapat menekan sekaligus mencegah penyebaran kuman. Selanjutnya yaitu pentingnya mencuci tangan yaitu membunuh kuman dan mikroorganisme. Cuci tangan jadi salah satu cara paling efektif untuk membasmi mikroorganisme yang tidak terlihat pada tangan. Dalam salah satu studi menyebutkan penggunaan sabun sangat efektif melawan aktivitas bakteri. Selanjutnya yang ketiga yaitu memutus pandemi. Cuci tangan ini menjadi salah satu prosedur wajib yang digalakkan oleh pemerintah selain memakai masker, bukan tanpa alasan. Cara ini terbukti efektif untuk memutus rantai pandemi dan memberikan perlindungan diri. Tujuan dari cuci tangan ini adalah untuk menjaga kebersihan diri, mencegah infeksi, dan sebagai pelindung diri. Yang keempat, pentingnya mencuci tangan yaitu mencegah resistensi antibiotik. Mencuci tangan membuat kita tidak perlu lagi mengonsumsi berbagai jenis antibiotik untuk mengatasi masalah bakteri. Misalnya, patogen penyebab diare dan flu bisa hilang cukup dengan mencuci tangan. Penyakit yang bisa dicegah dalam mencuci tangan yaitu yang pertama, masalah pencernaan seperti diare, keracunan makanan, dan hepatitis A, gangguan pernapasan, termasuk pneumonia dan flu. Yang terakhir yaitu infeksi, seperti infeksi saluran kemih dan meningitis. Selanjutnya yaitu ada 7 langkah cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Cuci tangan ada 7 langkah merupakan cara membersihkan tangan sesuai prosedur yang benar untuk membunuh kuman penyebab penyakit. Dengan mencuci tangan, kita bisa memakai sabun sebelumnya. Dan berikut adalah langkah-langkah cuci tangan yang benar. Yang pertama yaitu basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir. Ambil sabun, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Selanjutnya, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ini adalah gambar tahapan 1 dan 2. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan. Yang kelima yaitu gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan.
Dan step yang terakhir yaitu bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar. Kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir, lalu keringkan memakai handuk atau tisu. Itulah beberapa tahapan dan pentingnya untuk mencuci tangan agar kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Untuk itu paparan saya selesai, dan apakah dari Bapak atau Ibu ada pertanyaan atau mungkin penjelasan saya yang kurang jelas, mohon bisa ditanyakan. Terima kasih. Masih izin bertanya, Ya boleh Bu. penyakit apa yang bisa timbul akibat tidak mencuci tangan sebelum makan? Oke, terima kasih Bu Norma. Penyakit yang bisa timbul akibat tidak mencuci tangan tadi juga sudah dijelaskan, tapi ini saya perjelas lagi. Yang pertama itu ada flu dan batuk. Cuci tangan ini bertujuan untuk membersihkan bakteri yang menempel di tangan setelah dipakai menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Dan jika bakteri ini berasal dari orang lain, sangat menularkan influenza atau influ itu sendiri dan batuk. Oleh karena itu, mencuci tangan sangat penting dalam menghindarkan dari flu dan batuk. Yang kedua itu adalah bisa terhindar dari terinfeksi bakteri Salmonella. Dengan mencuci tangan sebelum makan, kita bisa membunuh bakteri tersebut. Yang ketiga ada terhindar dari terinfeksi bakteri E. coli. Karena bakteri E. coli ini adalah penyebab utama orang terkena diare, sehingga sebelum makan harus cuci tangan dan pastinya menggunakan sabun. Yang keempat ada hepatitis. Penyakit selanjutnya yang bisa timbul akibat malas cuci tangan adalah hepatitis. Karena hepatitis ini disebabkan oleh infeksi virus yang menular di hati dan bisa menular melalui udara dan makanan. Selanjutnya ada tipes. Kita juga bisa terkena tipes jika malas cuci tangan. Dan yang terakhir ada cacingan. Dari kecil kita diajarkan untuk membersihkan tangan dengan bersih dan memotong kuku, karena telur cacing bisa bersembunyi di sela-sela kuku. Dengan rajin cuci tangan, kita bisa membunuh telur cacing itu sendiri, sehingga terhindar dari penyakit cacingan. Itu Bu yang bisa saya jelaskan untuk penyakit yang bisa timbul akibat tidak mencuci tangan. Baik, Mas, terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih kembali Bu. Mungkin jika tidak ada pertanyaan atau sanggahan yang lain, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.